Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Oktaviana dari PGMI 3A. Di sini saya akan menceritakan tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sebelum saya menceritakan tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya 120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno. Ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang, karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Syria, sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia adalah sebutan untuk Arab, karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Selanjutnya saya akan menceritakan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana keadaan negara Arab secara geografis, kehidupan sosial dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Keadaan geografis Jazirah Arab. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihamah. Sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut Zamzam. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Zaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Zaman termasuk yang telah maju pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan Samud. Arab Al-Aribah, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qahtan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Namun, karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Kebiasaan buruk bangsa Arab yaitu 1. Menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Percaya pada takhayul dan hantu. Suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Hidup boros dan suka berfoya-foya. Suka bermain judi. Suka membuat persembahan kepada patung berhala. Suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena mereka merasa malu dan dihina. Suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga.
Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani, seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Selain dari sifat kebiasaan buruk bangsa Arab juga memiliki sifat baik, yaitu dermawan, suka menepati janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri, teguh pendirian, dan dapat dipercaya. Kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanglah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau sebaliknya, dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Mereka mengadakan perlombaan bersyair dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah, tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka, agar dinikmati banyak orang. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat dan kemuliaannya. Selanjutnya yaitu mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yaitu penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab Jahiliyah antara lain beternak, bertani, dan berdagang. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid, agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yaitu menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah. Hijaz dan patung Manat ditempatkan di Yasrib, Madinah.
Amr bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Demikian sekilas cerita dari saya mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.